Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk mengkaji ilmu agama, sama-sama membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keaswajaan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena duduk dalam majlis ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap Abu Dzar, ketika kita belajar tentang satu ayat dari Al-Qur'an, maka itu yang lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat dengan sempurna, ya, dari khusyuknya, ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Jadi belajar suatu ayat dari Al-Qur'an, ya, itu lebih baik, ya, lebih besar pahalanya daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat secara sempurna dari segi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian juga dari segi khusyuknya. Ya, dan kata Rasulullah, dan apabila kemudian kalau belajar satu bab ilmu, ya, tentang satu bab wudu, nah, maka yang seperti ini lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya, oleh karena itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ilmu agama, dan hendaknya kita selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu agama. Baik. Dan mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala pembahasan, ya, kita akan kembali melanjutkan kitab kita, ya, pembahasan kitab kita, yaitu kitab Risalatul Tahdhir min al-Firaqis Tsalath, yaitu risalah, ya, yang berkaitan dengan tahdhir ataupun mewaspadai tiga golongan di luar ahli sunnah wal jamaah, ya, tiga golongan menyimpang, yaitu golongan Wahabi, ya, kemudian golongan Hizbut Tahrir, dan juga golongan Hizbul Ikhwan. Nah, sekarang, ya, pembahasan tentang masalah golongan Wahabi kita sudah selesai, dan sekarang insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan tiga golongan, yaitu golongan yang kedua, yaitu Hizbul Ikhwan. Dan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya Hizbul Ikhwan itu pada dasarnya didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, dan beliau itu dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Beliau dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Singkatnya, kemudian Hizbul Ikhwan ini disusupi oleh Sayyid Qutb. Nah, kemudian dari itu, ya, dari penyusupan Sayyid Qutb ini muncullah beberapa kesesatan, beberapa penyimpangan dalam tubuh Hizbul Ikhwan. Nah, di antaranya,
Di antaranya yang sudah kita sebutkan adalah yaitu at-takfir as-sumuli. Ya, at-takfir as-sumuli. Yang maksud dengan at-takfir as-sumuli itu adalah pengkafiran secara totalitas. Dengan makna apa? Dengan makna bahwasanya semua orang, ya semua golongan yang tidak masuk dalam Hizbul Ikhwan itu dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi semua orang yang tidak ikut mereka ya, dalam berontak terhadap pemerintahan, begitu ya, maka itu dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi kata mereka apa? Setiap orang yang menghukumi, ya, setiap orang yang menghukumi dengan selain hukum Islam, walaupun itu hanya satu permasalahan saja, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Makanya mereka itu apa? Mengkafirkan pemerintah, begitu ya. Kemudian mereka juga mengkafirkan masyarakat yang berada di bawah pemerintahan tersebut kecuali apabila ia memberontak. Nah, begitu. Bahkan kata mereka apa? Orang yang azan-azan di masjid-masjid, di musalla itu mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi pada dasarnya mereka tidak mengaplikasikan la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kata mereka sampai yang muadzin seperti ini pun kata mereka dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini yang kemudian apa? Yang dikenal dengan takfir sumuli. Ya, dikenal dengan takfir sumuli, yaitu pengkafiran ya secara totalitas. Ya, pengkafiran secara totalitas, takfir sumuli. Ya. Oleh karena itu, ya ajaran yang seperti ini, ya ajaran yang seperti ini harus dijauhi, harus dijauhi. Kita menjauhinya, kemudian juga kita peringatkan orang-orang dari terjatuh dalam perbuatan hal itu juga. Kemudian dalih yang mereka sebutkan itu, ya insya Allah nanti kita lanjutkan di kitabnya ya. Ini masih mereview ya apa yang sudah kita bahas. Pendalihan yang mereka sebutkan, kata mereka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kata mereka begitu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, dan barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, ya فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, kata mereka maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi ya maksudnya kafir begitu ya, kafir yang keluar dari agama Islam. Kata mereka walaupun satu hukum saja, ketika menghukumi dengan selain hukum Al-Quran, maka di sini dihukumi keluar dari Islam. Jadi seperti itu. Dan kita sudah sebutkan ya, masalah hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana menanggapinya. Jadi orang yang menghukumi dengan selain hukum Al-Quran, ya, orang yang menghukumi dengan selain hukum Al-Quran, ini tidak tidak serta-merta langsung dihukumi keluar dari agama Islam, tetapi masih ada perinciannya, ya, masih ada perinciannya. Perinciannya itu yang sudah saya sebutkan, dan saya ulangi kembali. Perinciannya itu adalah jika orang tersebut ya menghukumi dengan selain hukum Islam, orang tersebut menghukumi dengan selain hukum Islam,
dan dia menganggap bahwa hukum yang ia buat itu lebih bagus daripada lebih baik daripada hukum Islam, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Paham? Yang kedua, jika orang tersebut menghukumi dengan selain hukum Islam, kemudian setelah itu dia menganggap bahwasanya hukum yang dia buat itu sama dengan hukum Islam, hukum yang dia buat itu dia anggap sama dengan hukum Islam, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam juga. Jadi kalau menganggap lebih baik hukumnya atau menganggap sama yang hukum yang dia buat itu dengan hukum Islam, maka orang seperti ini dihukumi keluar dari Islam. Nah, kalau dia menganggap bahwasanya hukumnya itu ya jelas ya, dia meyakini hukum Islam itu tetap lebih baik. Dia meyakini tidak sama hukum yang dia buat dengan hukum agama Islam, tidak sama. Cuma apa yang terjadi pada dia dikarenakan dia kena sogok contohnya ya, atau dikarenakan dikarenakan pertemanan atau dikarenakan kekerabatan ya, dia menghukumi dengan selain hukum Islam, maka orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Tapi ingat, dia tetap Muslim, tidak keluar dari Islam. Tapi apa? Dia itu dihukumi terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, paham ya? Seperti itu. Ini perincian dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh golongan Hizbul Ikhwan. Ya, walaupun pada hakikatnya mereka juga tidak tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Nah, contohnya apa? Mana dalam hukum Islam itu kalau mau masuk ke sebuah negara harus pakai paspor begitu. Kan nggak ada. Jadi dalam negara Islam itu seluruh negara Islam di seluruh dunia itu satu negara. Ya. Jadi kalau saya mau masuk ke Mesir, saya mau masuk ke Saudi, saya mau masuk ke Yaman, saya mau masuk ke Lebanon, saya mau masuk ke Syria, mau masuk Palestina, itu tidak ada aturan itu harus pakai paspor. Tidak ada itu. Dalam ajaran agama Islam tidak ada. Artinya kalau saya detik ini saya mau berangkat ke Palestina, semuanya ya dipersilakan, tidak akan ada yang melarang saya pergi ke Palestina, mau bikin rumah, mau menetap di sana, tidak ada yang melarang. Jadi seperti itu aslinya dalam agama Islam. Ya, tidak harus pakai paspor ya. Kita sekarang pakai paspor ya karena mengikuti apa yang terjadi begitu kan. Nah, maksud saya apa? Mereka itu orang-orang Hizbul Ikhwan maksudnya. Nah, mereka kan kalau mau masuk sebuah negara itu juga harus pakai paspor juga mereka, ya kan? Jadi di sini apa kan? Kemudian kalau hanya kita mau masuk ke negara yang mereka kuasai dulu, ya kita juga harus pakai paspor dulu. Nah, mereka berarti apa? Menerapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis juga, kan begitu? Itu maknanya, ya kan? Nah, makanya pada hakikatnya mereka itu tidak melaksanakan apa yang mereka katakan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang insyaallah taala kita bacakan kitabnya ya. Kita lanjutkan di kitabnya. Dan kemudian kita sudah sebutkan ya bahwasanya penafsiran Said Qutb kepada ayat tersebut itu menyalahi dua penafsiran yang datang dari sahabat Rasulullah
Di antaranya penafsiran yang disebutkan oleh Al-Bara' ibnu Azib dan juga penafsiran yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Nah, begitu. Sekarang kita baca ini. Silakan dibuka yang punya kitabnya ya. Halaman 10 paling bawah ini. Taib qala al-muallif rahimahullah. Nah. Wa mukhalifun, paling bawah ini halaman 10. Wa mukhalifun li tafsir ghairi Ibnu Abbas min as-sahabat. Dan penafsiran Sayyid Qutb itu juga bertentangan dengan penafsiran selain Ibnu Abbas dari para sahabat. Wa man tabi'ahum ila yaumina min ulama'il Islam, dan juga menyalahi penafsiran orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari ini dari para ulama Islam. Ya, artinya di penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat tersebut itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak dikatakan oleh sahabat, ya. Tidak dikatakan oleh tabi'in, ya. Tidak dikatakan oleh para ulama yang datang setelah mereka. Jadi tidak ada seorang pun dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun seperti yang ditafsiri oleh Sayyid Qutb. Ini yang perlu kita fahami ya. Fa innahu sabata an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya telah tetap dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai beliau berdua, ma dzakarahul hakimu fil mustadraki, sesuatu yang disebutkan oleh Al-Hakim, ya, sesuatu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim, beliau itu mempunyai kitab namanya Al-Mustadrak. Nah, dalam kitab Al-Mustadrak ini beliau meriwayatkan pernyataan Ibnu Abbas. Ya, pernyataan Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Wa hadza nassuhu fi sahifati, itu. Dan ini naskahnya, teksnya di halaman 313 minal juz'i tsani dari jilid kedua. Biar nanti ambil jilid kedua dari Qiraat Mustadrak, kemudian buka halaman 313. Di halaman tersebut ini tertera Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir ini. Ini kita bacakan ya. Akhbarana Ahmad ibn Sulaiman. Kami telah dikabari oleh Ahmad ibn Sulaiman. Kami telah dikabarin oleh Ahmad ibn Sulaiman Al-Mausili. Haddatsana, ini sana, ini singkatan dari haddatsana. Haddatsana Ali ibn Harbin. Ya, kami telah dikabarkan oleh Ali ibn Harb. Qal haddatsana Sufyan bin Uyainah. Ya, dan kami dikabarin oleh Sufyan ibn Uyainah an Hisham bin Hujair, dari Hisham bin Hujair, an Tawus, dari Tawus, qal, beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, qala berkata Ibnu Abbas, ya, ini sebelumnya ya kita sudah jelaskan bahwasanya Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya, Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allahumma, ya Allah, alimhul hikmata, ajarkan ajarkan Ibnu Abbas akan al-hikmah, wa ta'wilal kitab, dan ajarkan beliau ta'wilal kitab, yaitu pentakwilan Al-Quran.
Ya, makanya di sini Ibnu Abbas, dan ini doanya jelas ya dikabulkan oleh Allah Taala, doanya Nabi Muhammad untuk Ibnu Abbas itu dikabulkan oleh Allah Taala, dan Ibnu Abbas kemudian dikenal dengan tarjumanul Quran. Ya, seperti itu. Penafsir Al-Quran. Makanya apa yang beliau katakan di sini ya tentang ayat tadi ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata beliau, innahu laysa bil kufri alladhina yadhhab innahu laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih. Innahu, sesungguhnya kekufuran tersebut, laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih, bukanlah kekufuran yang mereka katakan. Siapa mereka katakan di sini? Yaitu orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itu mereka mengatakan apa? Orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah itu dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, langsung begitu ya, tanpa ada perincian. Kalau kita kan Ahlus Sunnah ada perinciannya, 3 perincian yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau orang Khawarij mereka bilang apa? Mereka memahami dari wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, bahwasanya mereka yang menghukumi, jika ada seseorang yang menghukumi sesuatu dengan selain hukum agama Islam, maka ia dihukumi keluar dari Islam. Langsung begitu, keluar dari Islam tanpa ada perincian. Nah, Ibnu Abbas membantah. Nah, kita Ibnu Abbas apa? Tidak seperti yang mereka katakan. Kata beliau apa? Kekufuran yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak seperti yang mereka katakan. Artinya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Nah, begitu maksudnya. Ya, kalau kita ditanya mau ikut siapa, ikut Ibnu Abbas apa ikut orang Khawarij, jelas kita ikut Ibnu Abbas. Ya, putra dari paman Rasulullah, seorang yang didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi tarjumanul Quran, penafsir Al-Quran, pentakwil Al-Quran. Innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah, kata beliau ini. Sesungguhnya kekufuran tersebut bukanlah kufur yang memindahkan seseorang dari agama. Nah, jadi kekufuran tersebut bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kufrun duna kufrin. Ini kata Ibnu Abbas apa? Jadi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, dan siapa yang tidak menghukumi bima anzalallahu, dengan sesuatu yang diturunkan dengan hukum Allah, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka mereka itu adalah orang-orang yang ini kita Ibnu Abbas, kalau letter-letternya apa? Orang-orang kafir. Tapi maksudnya apa di sini kita Ibnu Abbas? Ini maksudnya bukan kafir-kafir keluar dari Islam, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah kafir di bawah kufur, di bawah kekufuran. Apa maksud kufur di bawah kekufuran? Yang dimaksud dengan kufur di bawah kekufuran adalah orang tersebut terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, orang tersebut terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Jadi orang yang seperti ini, orang yang menghukumi dengan hukum selain Allah, dengan selain hukum Allah, dan dia tidak menganggap bahwasanya hukumnya itu lebih baik daripada hukumnya sendiri, dan dia juga tidak menganggap bahwasanya hukumnya itu sama dengan hukum Allah, maka orang ini terjatuh dalam perbuatan dosa besar, tetapi tidak dianggap keluar dari agama Islam. Gitu ya. Hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Ya, mata rantainya sahih. Bisa dipahami ya. Jadi ya pernyataan Said Qutb, pernyataan Said Qutb ya itu bertentangan dengan penafsiran Ibnu Abbas. Ya, Said Qutb mengatakan orang tersebut dihukumi keluar dari Islam.
Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan itu tidak keluar dari agama Islam, maksudnya itu dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, seperti itu. Jadi menyalahi tafsiran para sahabat. Jadi kalau seperti itu, siapa yang akan kita ikuti? Kita akan mengikuti penafsiran Ibnu Abbas atau justru akan mengikuti penafsiran Said Qutb? Ya, jelas ya kita akan mengikuti penafsirannya Ibnu Abbas. Ya, anak paman, putra dari paman Rasulullah Al-Abbas. Tamam? Sekarang beliau muallif ya guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Beliau akan menjelaskan ya lebih akan menambahkan penjelasan tentang perkataan Ibnu Abbas ini. Ya, karena ya maksudnya ya biar kita lebih paham, dan juga kita bisa lebih bisa menjelaskan dengan baik kepada orang lain. Nah, kita lanjutkan. Qala asy-syekh rahimahullah, kata beliau, wa qaulu Ibnu Abbasin kufrun duna kufrin, dan perkataan Ibnu Abbas kufur di bawah kekufuran. Apa maksudnya di sini? Ketika dibilang kufur tapi di bawah kekufuran. Naziruhu ar-riya. Jadi perbandingannya itu adalah tentang riya. Ya, nanti kita jelaskan. Jadi kalau dari kufur di bawah kekufuran, tadi kan sudah kita jelaskan. Bahwasanya maksudnya di sini bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi maksudnya adalah kufur, maksudnya adalah dosa besar. Ya, yang diserupakan dengan kekufuran. Nah, perbandingannya itu apa? Nah, pendekatannya. Ini tentang masalah riya. Ya, riya itu apa ya? Ya, melakukan sebuah ketaatan dikarenakan ingin dipuji oleh orang lain. Ya, jadi sholat malam ya biar apa namanya dikatakan Masya Allah sholatnya rajin. Ya, puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud gitu ya. Puasa Daud itu sekarang puasa besok enggak, besok terus enggak terus puasa, terus enggak terus puasa. Jadi itu puasa Daud namanya. Ingin dibilang sama orang lain Masya Allah itu si fulan itu puasanya, sholat malamnya. Memang niatnya dalam hatinya seperti itu. Ya kalau kita ya tidak menghukumi ya. Kita tidak menghukumi orang ini puasa ria, ini ria, ini ria. Ya, enggak seperti itu. Ini urusan orang tersebut dengan Allah Ta'ala, urusan hatinya. Ya, jadi sholatnya karena ingin dipuji orang, puasanya karena ingin dipuji orang. Ini namanya apa? Ini namanya ria. Jadi melakukan sebuah ketaatan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan dikarenakan ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka dosa yang seperti ini, dosa riya ini, fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu syirkal asghara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai riya, ya menamai riya itu dengan syirik kecil. Jadi syirik kecil bahasanya. Asyirkul asghar, syirik kecil. Ai laisa syirkal akbar alladzi yanqulu 'anil millah. Artinya itu bukan sebuah kesyirikan, bukanlah syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Alladzi huwa nihayatu tadzalluli li ghairillah, yang itu merupakan puncak perendahan diri atau memberikan puncak perendahan, mengaturkan puncak perendahan diri kepada selain Allah. Fa inna hadza syirka huwa alladzi yanqulu 'anil millah, karena sungguhnya
kesyirikan inilah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi syirik itu kan ada yang akbar, ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Ya. Syirik akbar itu yang gimana contohnya? Ya, syirik akbar itu adalah menyekutukan Allah Ta'ala, menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah matahari, menyembah bulan, ya, dan seterusnya. Maka ini namanya asyirkul akbar. Ya, karena dan ini adalah apa? Menghaturkan puncak perendahan diri kepada selain Allah Ta'ala. Dan ini mengeluarkan dari agama Islam. Ya, bisa dipahami ya. Dan ada juga asyirkul asghar. Nah, syirik kecil namanya. Nah, syirik kecil di sini apa maksudnya? Syirik kecil di sini adalah ya bukan syirik besar. Ya, syirik kecil itu ya tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, kayak riya tadi itu. Ya. Demikian pula artinya apa? Ada syirik ini, yaitu syirik kecil ya. Itu tidak dihukum, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Gitu. Demikian pula ada istilah kufur ya, kufur di bawah kekufuran. Jadi dalam istilah syirik itu ada istilah syirik besar dan syirik kecil. Demikian juga dalam masalah kufuran, dia ada istilahnya kufur di bawah kekufuran. Jadi kufur sebagaimana syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, demikian juga kufur di bawah kekufuran itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjutkan di kitabnya. Itu ini apa pendekatan ya? Jadi pendekatan. Nanti kalau ada yang tanya pada kita, kok bisa ada kufur di bawah kekufuran? Nah, gitu. Dari mana itu? Kok ada istilah kufur tetapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam? Dari mana itu? Kalau ada yang nanya seperti itu, nah ini jawabannya. Pertama, hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jelas itu Ibnu Abbas lebih paham daripada orang-orang sekarang ini. Daripada kita. Kemudian juga kita katakan apa? Ya sebagaimana ada istilah syirik, yaitu syirik kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, demikian juga syirik. Demikian juga kufur di bawah kekufuran itu juga tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tamam? Faqad rawal hakimu fil mustadrak. Faqad rawal hakimu, dan sungguh Imam Hakim telah meriwayatkan fil mustadraki, dalam kitab al-mustadrak yang sudah saya sebutkan tadi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ittaqur riya'a, takutlah kalian kepada riya, takutlah kalian kepada riya, fa innahu asyirkul asghar, sesungguhnya riya itu adalah syirik kecil. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menamai syirik, menamai riya itu sebagai syirik kecil. Ya, seperti itu. Ini. Fanaqulu, maka kita katakan, kama anna Rasulullah, sebagaimana Rasulullah, asbata syirkal asghara, sebagaimana Rasulullah menetapkan adanya syirik kecil, yang itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kadzalika Abdullah bin Abbasin, demikian juga Abdullah bin Abbas,
fassara qaulallahi ta'ala, menafsiri firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa beliau ini menafsir ayat ini dengan apa? Dengan perkataan Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Artinya apa? Ai laisal kufra alladzi yanqulu 'anil millah. Artinya bukan sebuah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menetapkan adanya syirik kecil dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian juga Ibnu Abbas menetapkan istilah kufur di bawah kekufuran dan itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Paham? Bisa dipahami ya. Jadi kayak gitu. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kalau ada yang tidak dipahami dari yang saya sebutkan, langsung ditulis di ruang chatting ya. Insyaallah ta'ala nanti kita jawab. Kalau saya tahu maksudnya. Kalau tidak tahu ya saya tidak jawab. 6. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan tentang hal itu, ini penjelasan ya. Penjelasan tentang perkataan Ibnu Abbas tentang permasalahan inilah secara umum. Annal ma'asiyah, bahwasanya perbuatan maksiat, al-kabaira, ya, perbuatan dosa besar, maksiat dosa besar. Kaqatli muslimin, seperti membunuh orang muslim tanpa hak. Tarkis sholati, dan meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Warada annahu kufrun, ya, telah diriwayatkan bahwasanya hal tersebut disebut sebagai kufuran juga. Jadi orang yang membunuh orang muslim tanpa hak itu disebut dengan kafir. Ya, maksudnya perbuatan membunuh orang muslim tanpa hak itu disebut dengan kekufuran. Meninggalkan sholat tanpa uzur itu juga disebut dengan kekufuran. Tapi ingat ya, nanti dijelaskan poin ini maksudnya bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam, bukan, tetapi kekufuran di bawah kekufuran. Apa maksudnya? Ya, itu terjatuh dalam dosa besar yang serupa dengan kekufuran. Nah, itu maksudnya. Jadi terjatuh dalam perbuatan dosa besar yang serupa dengan kekufuran. Walaysa muradur rasuli, dan bukanlah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bidzalika, dengan hal itu, bahwasanya membunuh orang muslim adalah kekufuran, meninggalkan sholat adalah kekufuran. Ini dengan Rasulullah dengan maksudnya ini tidak bermaksud ya al-kufra alladzi yukhriju minal millah. Tidak bermaksud kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Artinya apa? Anna man fa'ala dzalika yakhruju minad din. Rasulullah itu tidak bermaksud bahwasanya orang yang melakukan hal itu dihukumi keluar dari agama Islam. Lah. Tidak, kata beliau. Innama ma'nahu tasbihu hadhil ma'siyati bil kufri. Tetapi maknanya yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah menyerupakan perbuatan maksiat tersebut dengan kekufuran. Ya, jadi ini adalah dosa besar. Ya, itu dosa kufur adalah dosa besar
dan ini juga membunuh seorang muslim tanpa hak itu juga adalah dosa besar. Makanya di sini dikarenakan ini dosa besar, sama-sama dosa besar, membunuh orang muslim tanpa hak ini diserupakan dengan kekufuran yang merupakan dosa besar juga. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi bukan hanya dengan membunuh orang muslim langsung keluar dari Islam, dengan hanya meninggalkan sholat langsung dihukumi keluar dari Islam. Ya, tidak seperti itu. Ini apa coba yang kita bisa di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Ini ya yang mau bertanya silahkan ya. Saya mungkin bentar lagi berhenti. Nanti langsung dilanjutkan sama Sir Putri insya Allah. Apa namanya? Subhanallah. Apa coba yang bisa kita ambil dari ini, di antara hikmah yang bisa kita ambil? Tidak bisa ya kita itu belajar ilmu agama hanya dengan cara membaca sendiri. Ya, tidak bisa kita belajar ilmu agama hanya dengan membaca sendiri tanpa bimbingan seorang guru. Nah, begitu. Apalagi kemudian kalau bilang menafsiri Al-Quran. Jadi mau menafsirin Al-Quran, kemudian apa? Hanya mencukupkan diri dengan itu, dengan baca terjemahan. Itu tidak cukup seperti itu. Nah, tidak cukup seperti itu. Kalau baca-baca sendiri, nanti terjatuh seperti yang terjadi pada Said Qutb dan pengikutnya. Dibaca ayat "Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun", langsung ditafsiri apa? Pokoknya kalau ada orang menghukum dengan hukum syariat agama Islam, itu dihukumi keluar dari Islam. Kenapa? Karena hanya baca-baca sendiri, tidak melihat penafsiran para ulama tanpa dibimbing oleh seorang guru. Hanya di sini apa? Kita belajar ilmu agama bukan dari Google, ya. Baca-baca di Google, kemudian setelah itu diambil. Ataupun dari Facebook, ya baca-baca dari Facebook tanpa tahu sumbernya dari mana langsung diambil. Atau belajar dari media-media lain tanpa bimbingan seorang guru, itu tidak bisa belajar agama seperti itu. Jangankan kita yang pemahamannya itu seadanya begitu ya. Ya pemahamannya cuma seadanya ya segini. Ya, istilahnya apa lemot begitu ya. Kalau bahasa jaringannya apa lemot. Otak kita lemot, pemahamannya tentang agama lemot, kemudian kita tidak cerdas seperti orang-orang dahulu. Nah, kita akui itu. Kita akui. Dengan pemahaman yang seadanya seperti ini, gimana kemudian mau belajar hanya baca-baca sendiri. Padahal Rasulullah belajarnya kepada siapa? Malaikat Jibril. Belajarnya pada malaikat Jibril. Jadi ada gurunya. Setelah itu para sahabat belajarnya kepada siapa? Pada Rasulullah, ada gurunya. Bukan hanya baca-baca sendiri, nemu-nemu di kitab Israiliyat. Kitab-kitab orang Yahudi langsung dibaca semuanya. Tidak kayak gitu. Jadi sama kita juga belajar ilmu agama. Ya maksudnya bukan masalah sama, lebih utama lagi ya maksudnya ya. Lebih utama lagi bagi kita yang keadaannya ya kayak gini. Seadanya begitu ya, otaknya seadanya, pemahamannya ya seadanya, kemudian dia serba seadanya begitu. Dan di sini lebih butuh, maka kita jelas jauh lebih butuh kepada bimbingan seorang guru. Bukan pokoknya ada buku agama dibaca semua, diambil semua, itu tidak bisa seperti itu. Seperti itu ya. Jadi makanya di sini
subhanallah, terjadi banyak permasalahan, ya, terjadi banyak permasalahan. Orang itu muncul salah pemahaman dalam masalah ilmu agama itu dari mana? Dari baca-baca sendiri. Dari baca-baca sendiri. Ya. Makanya di sini para ulama Islam itu, di antaranya ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita. Ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita, ulama Indonesia maksudnya. Bahwasanya orang yang belajar tanpa seorang guru itu, yang belajar dengan tanpa seorang guru itu, nah kata para ulama apa? Fasyaikhuhu syaiton, maka gurunya itu adalah setan. Ini bahaya. Makanya di sini kita belajar dengan seorang guru. Dan belajar ya, sekarang kita kan alhamdulillah sudah belajar dengan kayak Zoom seperti ini. Ya ini apa namanya? Salah satu solusi begitu ya. Belajar di Zoom ini adalah salah satu solusi. Ya, kita dapat manfaat gitu ya. Tetapi jika kita bisa apa namanya, tetapi diusahakan sebisa mungkin untuk menghadiri majelis ilmu langsung bertemu dengan guru. Apa namanya, langsung berguru bahasa orang guru hadap-hadapan begitu, bawa kitab. Ya, karena ini ya pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya ya jelas kita dalam hal melakukan pelajaran walaupun hanya melalui Zoom ya, jika kita mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala kita juga dapat pahala. Tapi ketika kita datang ke majelis ilmu, jalan kaki, kemudian kita langkahkan kaki pada majelis ilmu, bertemu seorang guru, kita baca kitabnya, kita catat, nah, itu keberkahan di situ jauh lebih besar. Ya, keberkahan di situ jauh lebih besar. Oleh karena itu maka dimanapun ya teman-teman yang ada ini yang mengikuti kajian secara online, secara Zoom, dimanapun berada, di daerah manapun kita, entah itu yang di Jawa, entah di Sumatera, entah mungkin ada yang di Aceh, mungkin ada yang di atau yang di Sulawesi, wallahu a'lam, dari mana saja. Jadi jika di sana memang ada jadi teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, ya ustadz-ustadz syahamah, ya, ustadz kita, ustadz syahamah yang ada di daerah tersebut, diusahakan apa istiqomah datang ke majelis ilmunya, ya apa namanya, diusahakan sebisa mungkin untuk datang ke majelis ilmunya, karena dengan ilmu agama ya, kita akan bisa menjaga diri kita. Apa kata Sayyidina Ali? Al-ilmu yahrusuka. Ya, kata beliau, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjagamu. Jadi kita belajar ilmu agama, ya, ilmu agama itu yang akan menjaga kita. Itu kata Sayyidina Ali. Wa ammal malu ya fa anta tahrusuhu. Sedangkan harta, maka kita akan menjaganya. Kita akan menjaganya. Jika kita itu dalam mencari harta, kita semangat begitu ya, maka hendaknya kita itu lebih semangat lagi dalam mencari ilmu agama. Nah, kalau harta kita mencari sudah capek, setelah itu kita menjaganya lagi, sudah capek mencari, dicapekkan lagi dengan menjaganya. Ya. Nah ini kalau ilmu agama apa? Kita memang agak capek dalam mencari ilmu agama, dan itu suatu keutamaan besar bagi kita. Kita capek mencari ilmu agama, tapi pada hasilnya apa? Ilmu itu yang akan menjaga kita. Bukan kita lagi menjaga ilmu. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ini Ustaz Fudri sudah bergabung dengan kita. Insyaallah ta'ala akan dilanjutkan sama beliau pelajarannya. Mungkin untuk saya pembahasan yang pertama sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan
di hari esok insyaallah taala. Insyaallah besok jika ada waktu kita lanjutkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minin wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Langsung dilanjutkan sama Ustaz Putri ya. Saya mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Hadirin hadirat peserta kajian online Yayasan Syahama Cabang Madura yang senantiasa dianugerahkan sebuah taufik, sebuah semangat untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan dengan semangat yang ada dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai al-alimun, al-amilun, sebagai orang yang alim, yang berilmu serta mengamalkan serta menyebarluaskan ilmu yang telah dipelajarinya kepada orang lain. Karena jalan kita adalah ilmun wa amalun wa ta'lim. Beramal, berilmu, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kemudian ta'limun nas, mengajarkan orang lain. Untuk itu 3 poin ini, poin pertama berilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ini yang harus kita pegang karena ini merupakan amalul anbiya, merupakan tugas dan pekerjaan para nabi. Untuk itu ya mudah-mudahan ke depan dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terus-menerus haus untuk hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya masih senantiasa dalam lindungannya dan memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam urusan mencapai ridho dan keselamatan akhirat. Insya Allah di sesi kedua ini kita akan melanjutkan tentang maksiat lisan. Tentang maksiat lisan yang ini sangat penting sekali karena kita sudah mengetahuinya bahwasannya maksiat yang sering terjadi di antara anggota tubuh itu adalah maksiat yang terjadi atau bersumber dari lisan. Maksiat terjadi itu diakibatkan, yang paling banyak diakibatkan oleh lisan. Pembahasan terakhir kemarin yaitu berbicara tentang berhukum selain hukum Allah dan juga an-nadbu ya, dan juga an-niyahah. An-nadbu itu apa? An-niyahah itu apa? Sudah disampaikan syarah atau penjelasannya minggu yang lalu. An-nadbu ini saya murojaah, ya mungkin ada yang lupa. An-nadbu itu adalah
adalah zikru mahasinil mayyit bi raf'is sauti wa kahfa wa jabala au ya sanadi. Jadi yang dimaksud dengan an-nadbu adalah menyebut tentang kebaikan mayit dengan suara keras. Seperti mengatakan wa kahfa, wahai pelindungku, wahai pengayomku, wahai sandaranku. Tapi kalau an-niyaha adalah menjerit-jerit. As-siyahu ala suratil jaza' li musibatil mauti mukhtaron. Jadi orang menjerit-jerit ala suratil jaza' karena tidak adanya kesabaran ditimpa musibah berupa kematian secara sengaja. Itu namanya an-niyahah. Itu di dalam Islam hukumnya haram, tapi haram menjerit-jerit. Menjerit-jerit karena menunjukkan tidak adanya kesabaran dikarenakan adanya musibah berupa kematian. Haram itu kapan? Mukhtaron. Kalau secara sengaja. Bukan maghlub, bukan tidak tertahankan. Berbeda dengan menangis. Berbeda dengan menangis. Kalau menangis ini tidak diharamkan. Nah, kemudian selanjutnya ya silakan dibuka matan mukhtasar di bab bagian ma'asil lisan. Qala al-muallif rahimahullah wa kullu qaulin yahussu ala muharramin. Ya, termasuk maksiat lisan yang selanjutnya adalah haram juga setiap perkataan yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini yang saya akan baca serta saya jelaskan. Ini penting sekali. Ya, penting karena ini banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak menyadari. Ternyata perkataan yang dikatakan kepada orang lain mengandung unsur sesuatu yang diharamkan. Banyak orang yang tidak paham. Walaupun setelah itu dia berkata saya hanya bercanda. Tidak bisa. Jadi setiap perkataan yang mendorong untuk melakukan perkara yang diharamkan. Setiap perkataan, setiap ucapan, setiap kalimat yang mendorong, yang memotivasi, yang menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk maksiat lisan. Apa contohnya? Seperti perkataan seseorang kepada orang lain mengatakan apa? Idrib Zaidan, pukul Zaid. Pukul-pukul. Nah, ini biasanya terjadi, ya Allah alam, mungkin berbeda di setiap daerah. Sebagian orang, ya sebagian anak-anak remaja biasanya kalau tengkar dipukul oleh orang yang lain, dipukul oleh temannya, dipukul oleh siapa, kawannya. Setelah dipukul karena tidak melawan, apa teman-teman yang lain bilang, pukul, kamu kalah sama si fulan, pukul juga, nggak boleh. Ya, ini mendorong orang lain untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ya, nanti di belakang ada sendiri sebenarnya. Di bab maksiat tangan, diantaranya adalah darbul muslim bi ghairi haqqin. Memukul seorang muslim tanpa hak. Memukul seorang muslim tanpa hak. Ya, jadi menyuruh, memotivasi orang lain supaya memukul orang lain. Ya. Ini adalah termasuk maksiat lisan. Atau berkata kepada orang lain, bunuh Zaid, bunuh si fulan, bunuh itu. Nggak boleh. Jadi ucapan yang semacam ini hendaknya dihindari.
Walaupun dalam keadaan bercanda atau menakut-nakuti, karena memang di dalam Islam tidak boleh menakut-nakuti. Ya, jadi ada orang kan biasanya ngancam, kalau kamu nggak ngasih, saya akan bunuh kamu. Untuk menakut-nakuti. Dan dia tahu kalau yang ditakut-takuti ketakutan. Nggak boleh. Jadi setiap ucapan yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang, diharamkan, maka yang menyuruh itu, yang mengatakan tersebut juga maksiat. Terjatuh dalam maksiat lisan. Au yufattiru an fi'li syai' au yufattiru an wajibin. Ya. Au yufattiru an wajibin, atau ucapan itu juga termasuk ucapan yang diharamkan, termasuk maksiat lisan apabila ucapan itu melemahkan semangat untuk mengerjakan sesuatu wajib, sesuatu yang wajib. Jadi setiap perkataan yang melemahkan semangat orang lain untuk mengerjakan perkara wajib, maka ini ucapan semacam ini terhitung maksiat lisan. Ya, jadi saya ulang, setiap perkataan, setiap ucapan yang melemahkan semangat seseorang untuk mengerjakan perkara wajib, untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka ucapan yang semacam ini tergolong maksiat lisan. Contohnya bagaimana? Ucapan yang melemahkan semangat seseorang untuk mengerjakan perkara wajib. Misalnya ada orang berkata kepada temannya misalnya, jangan sholat sekarang, tetapi sholat nanti di rumahmu. Ingetin ya, untuk pertanyaan memukul seorang muslim tanpa hak. Kalau memukul seorang muslim dengan hak, berarti boleh. Ya, boleh. Nanti saya jelaskan di akhirnya. Jadi apa namanya? Mana tadi? Contoh ucapan yang melemahkan semangat seseorang untuk mengerjakan perkara wajib ini dikategorikan haram. Contohnya misalnya mengatakan kepada kawannya, kepada temannya, nggak usah sholat sekarang, nggak usah sholat sekarang, tapi sholat nanti di rumahmu qadha, secara qadha, setelah keluar dari waktunya. Nggak usah sholat sekarang, sholat aja nanti, sholat qadha aja di rumah misalnya. Ini nggak boleh. Ini namanya melemahkan, ya, melemahkan orang lain untuk mengerjakan perkara wajib. Ada orang berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat misalnya. Ada orang berangkat di jalan menuju masjid mau sholat Jumat, tiba-tiba ada kawannya, nggak usah sholat Jumat, kita pergi ke jalan-jalan saja, ke pantai atau kemana, nanti sholat zuhur aja di rumah atau di mana. Nah, ini namanya ucapan yang melemahkan orang lain untuk mengerjakan perkara wajib. Ini tidak boleh, hukumnya haram, maksiat lisan. Jadi setiap ucapan yang mendorong, yang memotivasi untuk mengerjakan perkara yang diharamkan, ini termasuk maksiat lisan. Contoh lain, ya ini mungkin juga sering terjadi, tapi ini tidak bisa dikatakan, mungkin setiap daerah berbeda-beda. Ada orang ingin pergi ke majelis ilmu agama untuk belajar ilmu agama yang daruri. Ada orang ingin pergi ke majelis ilmu untuk belajar ilmu agama yang daruri, dan ia pun belum menyelesaikan ilmu agama yang hukumnya wajib itu, belum selesai. Dia mau berangkat ke majelis ilmu untuk belajar, untuk hadir ke pengajian, untuk belajar ilmu agama yang diwajibkan itu. Lalu dia datang kawannya,
Dan temannya itu tahu kalau kondisi orang tersebut belum selesai ilmu agama yang pokok, belum selesai. Justru temannya itu bilang, ayo kita pergi ke kafe, kita nongkrong di situ, kita ngobrol di situ untuk minum kopi misalkan. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi kalau punya teman, dia sudah mau berangkat untuk melakukan perkara wajib, kemudian malah justru diajak untuk mengerjakan sesuatu yang ya bukan wajib, bukan sunnah. Ya, pergi ke warung kopi, pergi ke kafe. Dosa. Fattara himmatahu an amrin wajib. Maka orang itu berarti telah melemahkan semangat kawannya itu untuk melakukan perkara wajib. Belajar ilmu agama yang pokok itu kan wajib. Mempelajari ilmu agama itu ada dua macam. Kadangkala wajib, fardhu ain maksudnya, kadangkala fardu kifayah. Apa ilmu agama yang hukumnya adalah fardhu ain? Belajar ilmu apa? Yaitu ilmu yang dikenal dengan ilmu din ad-daruri. Ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Ilmu agama yang paling mendasar. Apa itu ilmu agama yang paling mendasar? Yaitu ilmu yang pasti dibutuhkan oleh individu mukallaf. Apa contohnya ilmu yang pasti dibutuhkan oleh setiap individu mukallaf? Minal aqidah, hal mendasar tentang masalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang membahas cara mengenal Allah dan Rasulnya. Itu wajib dipelajari. Oleh karenanya Umar ibn Roslan, pengarang kitab Zuhud, mengatakan apa? Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwal wajibin 'alal insani. Pertama kali sesuatu yang wajib bagi manusia itu adalah ma'rifatul ilahi bistiqani. Mengenal Tuhannya, mengenal Allah, mengenal penciptanya, bistiqani. Al-Ash'ari, Ali ibn Ismail mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba al-'ilmu billahi wa rasulihi. Mengenal Allah serta mengenal Rasulnya, wa dinihi, dan urusan agamanya. Jadi tentang masalah akidah, jangan sampai orang itu mengabaikannya. Harus tahu, harus mengetahuinya. Kemudian juga termasuk ilmu agama yang daruri adalah ilmu tata cara bersuci. Tata cara bersuci. Kemudian juga termasuk ilmu agama yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang membahas sah atau tidaknya sholat. Kemudian puasa. Ini sebentar lagi kita akan masuk dan akan melaksanakan ibadah puasa. Maka sebelum melakukan harus tahu apa saja yang menjadikan sah puasa yang kita lakukan itu. Supaya kita tidak hanya lapar dan yang diperoleh. Supaya kita tidak hanya mendapatkan rasa haus, tapi juga dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari ibadah puasanya itu kecuali haus, kecuali ilal ju', kecuali lapar dan haus. Jadi al-ilmu muqaddam.
Jadi ilmu itu adalah harus didahulukan ala sairil a'mal, kepada semua pekerjaan. Jadi jangan sampai bekerja sebelum berilmu. Ilmu didahulukan, baru beramal, baru mengerjakan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam muqaddimah sahihnya mengatakan apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Di ilmu harus diperoleh terlebih dahulu. Biar pekerjaan, biar aktivitas, biar apa yang kita lakukan itu tidak hanya sia-sia, maka barengi dengan ilmu. Umar Ibn Abdul Aziz menyatakan, setiap amal yang tidak dibarengi dan tidak didasari dengan ilmu, maka yang paling banyak yang rusak daripada yang diperbaikinya. Jadi itu termasuk ilmu agama yang wajib dipelajari, ilmu tata sholat, tata cara sholat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu, dan juga zakat, dan juga kewajiban maksiat hati, tentang maksiat hati, dan juga al-kufriyat, tentang hal-hal yang dapat merusak iman kita, atau yang dikenal dengan riddah. Itu harus kita pelajari. Ini karena sifatnya wajib. Adapun ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang sifatnya dibutuhkan oleh halayak umum. Seperti belajar bagaimana bangun rumah, menanam, masak, jahit, ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu dan ilmu sorof juga fardu kifayah, kecuali ya ada kecualinya. Artinya kalau saya bilang kecuali berarti wajib, fardu ain. Kecuali bagi orang yang ingin membaca Al-Quran atau membaca hadis. An-nahu was-sarfu kilahuma syurit. Kata Syekh Abdullah nahu, mempelajari ilmu nahu dan juga ilmu sorof itu disyaratkan. Bagi siapa? Liqari'il Qur'ani, ya. Bagi orang ingin baca Al-Quran atau hadis apa? Supaya apa? Khosyatal ghalat, khawatir nanti salah dalam membacanya. Jadi mempelajari ilmu nahu, mempelajari ilmu sorof, bagi orang yang ingin membaca hadis, Al-Quran, itu menjadi wajib. Kenapa wajib? Untuk menjaga kekeliruan, kesalahan dalam membaca. Ilmu sejarah juga termasuk fardu kifayah. Ilmu hisab juga termasuk ilmu fardu kifayah. Ilmu berenang juga fardu kifayah. Ilmu memanah juga fardu kifayah. Ilmu pacuan kuda itu, naik kuda termasuk juga fardu kifayah. Masih banyak tentang masalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ini hanya sebagian saya contohkan. Jadi ilmu agama yang belum selesai untuk dipelajari, kalau justru diajak oleh kawannya untuk pergi ke tempat lain, sedangkan dia ingin belajar ilmu agama yang pokok, kok diajak oleh kawannya untuk pergi ke tempat lain misalnya, bukan untuk belajar, untuk ngopi di kafe, untuk jalan-jalan ke laut misalnya, ini hukumnya haram, tidak boleh. Bagi yang sudah mengetahui kondisi orang tersebut.
Karena alasannya dia telah melemahkan semangatnya untuk mempelajari ilmu yang wajib. Atau seperti yang saya sebutkan tadi penjelasannya, ada orang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba datang kawannya, bilang kepadanya, ayo kita pergi ke rumah fulan atau ke laut, kita sholat zuhur saja, nanti ini dosa. Karena dia telah mendorong, orang itu apa? Mendorong untuk berbuat maksiat. Melemahkan semangatnya untuk melakukan perkara wajib. Memotivasi untuk meninggalkan perkara wajib. Sholat Jumat itu kan wajib. Sholat Jumat itu wajib. Jadi at-tashji'u ala tarkil fardhi haram. Jadi kaidahnya at-tashji'u ala tarkil fardhi haramun. Mengajak orang lain untuk meninggalkan perkara wajib, mengajak orang lain untuk meninggalkan perkara yang fardu adalah hukumnya haram. Wat-tashji'u ala fi'lil ma'siyah haramun. Mengajak orang lain untuk mengerjakan maksiat juga haram. Jadi tidak boleh. Contohnya yang mengajak orang lain untuk melemahkan untuk mengerjakan perkara yang wajib. Misalnya ada seseorang ingin menafkahi istrinya. Ada orang bekerja tujuannya untuk menafkahi istrinya atau anaknya atau kedua bapaknya yang muslim dan mereka fakir serta membutuhkan kepada nafkah yang wajib. Tiba-tiba ada orang berkata kepadanya, uang kamu kumpulin aja untuk beli mobil misalnya. Melemahkan apa? Melemahkan semangat dia untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi kedua orang tuanya yang fakir, yang membutuhkan. Kok malah disuruh apa? Belikan mobil uangnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi hendaknya kita, ucapan kita, perkataan kita, ukurlah dengan timbangan syara. Karena malaikat Raqib dan Atid senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita. Ma yalfidhu min ibun Atid. Setiap ucapan, apapun ucapannya, ucapan yang diharamkan, ucapan yang boleh dikatakan, semuanya dicatat. Tidak ada satupun yang dibiarkan. Jadi nanti akan diperlihatkan kepada masing-masing dari kita catatannya itu. Buku catatan yang dicatat oleh malaikat, mencatat apa yang kita lakukan di dunia, itu nanti catatannya, buku catatan itu akan itu. Maka pasti orang yang ingin melihat catatannya penuh dengan kebaikan, pasti dia akan memperbanyak diam. Kecuali dalam urusan kebaikan. Jadi tidak boleh. Contoh yang seperti ini adalah apa? Melemahkan semangat orang lain untuk mengerjakan perkara wajib. Nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang wajib. Memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang muslim dan fakir serta membutuhkan kepada nafkah yang wajib. Justru apa? Dibilang oleh kawannya, uang kamu yang kamu kumpulkan belikan mobil saja. Nggak usah nafkahin mereka misalnya. Ini haram. Yang menyuruh dan berkata kepada orang itu, kepada orang yang ngumpulin uang untuk menafkahi orang tuanya atau istrinya, orang lain itu apa? Haram, terjatuh kepada maksiat. Begitu juga istri, begitu juga dengan seorang perempuan, seorang istri. Apabila melemahkan semangat
semangat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang membutuhkan, mereka fakir orang tuanya. Istrinya bilang kepada suaminya, simpan saja uang ini, nanti kita bisa beli rumah baru lagi. Beli rumah atau kita jalan-jalan saja misalnya. Asot biha. Bihadza li'anna tufattiru himmatahu an amrin wajib. Maka perempuan atau istri ini, seorang istri tersebut terhitung atau terbilang terjatuh ke dalam maksiat lisan. Seorang suami ingin menafkahi kedua orang tuanya yang fakir, yang membutuhkan kepada nafkah yang wajib. Justru apa dibilang oleh istrinya, kumpulin saja uangnya, nanti kita bisa beli rumah. Atau kita jalan-jalan misalnya. Ini melemahkan orang lain untuk melakukan perkara wajib. Ini tidak boleh. Jadi setiap ucapan yang mendorong untuk berbuat maksiat atau melemahkan untuk mengerjakan perbuatan wajib, ini hukumnya haram, terhitung maksiat lisan. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Atau yang contoh lain seperti yang saya sebutkan tadi, sudah kamu duduk di sini sama saya di sini duduk, nggak usah sholat sekarang, sholat nanti saja qadha misalnya. Nggak usah sholat sekarang, sholat nanti saja, sholat qadha saja. Kita ngobrol di sini, kita duduk di sini, misalkan. Melemahkan orang lain untuk mengerjakan perkara wajib. Nah, ini juga haram, tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi hati-hati. Jadi ucapan yang keluar dari lisan harus kita pikir, kita harus benar-benar memikirkan sebelum kita mengucapkan. Karena ucapan itu ibarat anak panah. Kalau sudah keluar, kalau sudah dilepas, tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa ditarik lagi. Gadung lepas, udah terus lepas. Berbeda, sama juga dengan ucapan. Kalau sudah kita mengatakan, begitu juga. Harus kita pikir benar-benar sebelum kita mengucapkan. Lanjut. Kemudian selanjutnya, termasuk maksiat lisan yang berikutnya adalah wa kullu kalamin yaqdahu fid din. Wa kullu kalamin yaqdahu fid din. Termasuk maksiat lisan berikutnya adalah setiap ucapan yang mencela agama. Termasuk maksiat lisan yang berikutnya adalah setiap perkataan yang mencela agama. Ini juga adalah kaidah. Kalau kita perhatikan dari tadi, memberikan kaidah, sehingga di dalam kaidah ini banyak sekali yang masuk dalam hal kaidah tersebut. Sebentar. Sama ya, nanti saya jawab ya di akhir ya. Masalah seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Seorang istri meminta kepada suaminya minta untuk dicerai. Bagaimana hukumnya? Ya ini sudah saya sebutkan sebenarnya sebelumnya. Nanti saya jawab. Jadi setiap ucapan yang mencela agama, yang di dalam perkataan itu terdapat hinaan, penodaan, cacian terhadap agama, ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran. Contohnya seperti apa?
ucapan yang berisi penodaan, celaan, hinaan terhadap agama. Seperti sebagian orang mengatakan bahwa belajar ilmu agama itu menjadikan seseorang menjadi ribet, menjadi rumit. Tidak boleh. Jadi kata sebagian orang apa? Ta'allumu ilmiddin yaj'alu syakhsa mu'aqqadan. Belajar ilmu agama itu hanya dapat menjadikan seseorang menjadi ribet, menjadi rumit katanya. Naudzubillah minal kufri. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran ini. Bagaimana dibilang kalau ilmu agama itu kok malah menjadikan seseorang rumit? Ini benar-benar mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan hadis Nabi, mendustakan hukum akal bahkan. Kita itu tahu tentang halal haram, itu bukan karena kita mikir lalu tiba-tiba tersimpulkan dalam pikiran kita. Nggak ada. Hukum haram, halal, wajib, atau tidak wajib. Ini kan karena kita pernah mendengar. Karena kita belajar, pernah mendengar. Kalau kita tidak belajar, kalau tidak pernah mendengar, bagaimana kita tahu kalau itu perkara wajib, kalau itu perkara haram, kalau itu adalah perintah Allah. Bukan justru seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan apa? Belajar ilmu agama itu hanya menambah ribet katanya. Na'udzubillah, ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran. Ilmu agama itu cahaya. Sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Syekh Abdullah, pengarang kitab yang kita kaji bersama ini menggambarkan bagaimana pentingnya ilmu agama. Apa kata Syekh? Orang yang belajar ilmu agama ibaratnya seperti orang yang berjalan di tempat yang gelap tetapi bawa obor, bawa penerang. Di mana ketika orang berjalan di tempat yang gelap tapi bawa obor, akan tahu jalannya kemana dia tuju. Karena ada obor, penerang. Tapi kalau orang yang tidak belajar ilmu agama, tidak mengerti ilmu agama, seperti orang yang berjalan di tempat yang gelap dan tidak membawa penerang sedikit pun, tidak membawa obor. Dia bingung, tidak tahu kemana melangkah, nggak tahu arah, nggak tahu utara, nggak tahu selatan, nggak tahu sesuatu ada, apakah di depannya ada sesuatu yang berbahaya, nggak tahu. Bagaimana bisa diterima oleh akal yang sehat kalau belajar ilmu agama itu justru menjadikan seseorang menjadi ribet atau rumit? Gak ada seperti itu. Jadi ini perkataan semacam ini bukan hanya sebatas maksiat lisan atau haram tok, tapi adalah kekufuran. Karena fihi ta'nun fiddin, karena adalah hinaan, celaan dan penodaan terhadap agama. Bagaimana bisa diterima oleh akal yang sehat kalau belajar ilmu justru menjadikan seseorang menjadi ribet, padahal Allah sendiri mengatakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi ini adalah maksiat lisan sekaligus merupakan hukumnya kekufuran. Au yaqdahu au fi ahadin minal anbiya, atau ucapan yang mencela salah satu nabi, salah satu para nabi. Jadi setiap ucapan yang di dalamnya terdapat penodaan terhadap salah satu nabi, ini juga merupakan maksiat lisan sekaligus merupakan kekufuran. Seperti orang yang mengatakan, sebagian orang mengatakan tentang Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf itu ingin berzina. Na'udzubillah.
Jika saja tuduhan zina diarahkan kepada sesama kita yang bukan nabi, itu adalah sesuatu yang buruk. Bagaimana menisbatkan perbuatan buruk tersebut kepada makhluk yang paling mulia? Kan para nabi itu merupakan makhluk Allah yang paling agung dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ya. Jadi setiap para nabi itu ditinggikan, diutamakan derajatnya di atas umat seluruhnya. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Kata Allah apa? Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing setiap dari para nabi kami utamakan kedudukannya di atas seluruh umat seluruhnya. Jadi jika perbuatan zina, berkeinginan untuk berzina itu dituduh diarahkan kepada kita, ditujukan kepada kita, dinisbatkan kepada kita, kita tidak terima, kita menganggap perkara yang buruk, bagaimana disandarkan kepada para nabi yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kita. Satu nabi saja kedudukannya dibandingkan semua para wali tidak bisa menandinginya. Tidak bisa menandingi kedudukan satu nabi saja, tidak bisa. Kedudukan semua para wali kedudukannya seandainya dikumpulkan dan dibandingkan kedudukan mereka dengan satu nabi saja, tidak bisa melebihi kedudukan seorang nabi. Jadi orang yang mengatakan dan menisbatkan perbuatan berkeinginan untuk berzina, ya bagi Nabi Yusuf ini adalah perbuatan kufur. Kenapa? Karena ini merupakan menyalahi ijma' para ulama. Menyalahi ijma' para ulama. Dan orang yang menyalahi ijma' para ulama itu sama saja mendustakan Al-Quran. Mendustakan Nabi. Ijma' mengatakan bahwasannya semua para nabi, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah menjadi nabi, setelah turun kepadanya wahyu kenabian, apa kata ijma' para ulama? Mereka terjaga daripada kekufuran, terjaga daripada kesyirikan, terjaga daripada dosa-dosa besar seperti perbuatan zina. Itu ijma' para ulama. Jadi yang mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam ingin berzina, na'udzubillah, itu adalah mendustakan, menyalahi ijma' para ulama. Dan di sini perlu saya sampaikan pentingnya belajar ilmu agama secara talaqi, secara belajar langsung, bukan otodidak, bukan belajar sendiri. Kenapa? Karena kitab-kitab itu kadangkala di dalamnya terdapat sisipan-sisipan. Atau tidak terdapat sisipan, tetapi ibarah yang ada di dalamnya, ibarah yang tinggi-tinggi. Sehingga yang bagi pembaca terkadang tidak mampu untuk memahami sebagaimana mestinya. Ya, sebagian orang, sebagian pengarang terutama, mengarang kitab, kadang di situ pun dicantumkan hadis-hadis yang hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lain, semuanya dicantumkan. Kenapa? Karena pengarang beranggapan bahwasanya yang mau membaca kitab ini bukan sembarangan orang. Ya. Menilai pengarang kitab itu bahwasannya yang akan membaca kitab ini itu bukan sembarangan orang yang sudah bisa memilah dan memilih mana yang hadis maudhu dan mana yang hadis yang sahih dan mana yang tidak sahih. Sudah bisa diperkirakan seperti itu. Tetapi kenyataannya apa? Ketika orangnya meninggal, misalnya pengarangnya meninggal, ada orang yang membaca dan orang tersebut bukan ahlinya. Dibaca sesuai dengan pemahamannya sendiri. Jadi kalau kitab itu hanya sebagai alat sebenarnya
membantu kita untuk belajar. Jangan sampai kitab itu kita pahami sendiri. Contoh saja, ada di sebagian kitab tafsir Jalalain yang sudah menyebar di mana-mana. Ketika menafsirkan firman Allah tentang Nabi Yusuf, wahamma biha. Apa kata sebagian penafsiran ahli tafsir yang ditulis di situ? Hamma bizina, naudzubillah. Katanya Nabi Yusuf apa? Ingin berzina dengan seorang perempuan itu. Padahal bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Dan para ulama mengatakan penafsiran semacam ini jelas ini enggak bakalan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan juga Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang merupakan mereka berdua adalah pengarang kitab daripada tafsir Jalalain. Ini merupakan sisipan. Jadi wahamma biha itu maknanya bukan berarti Nabi Yusuf berkeinginan untuk berzina, bukan. Wahamma biha ay hamma bidafnyaha. Laula arra burhana rabbih. Jadi awalnya Nabi Yusuf itu apa? Ingin mendorongnya. Ingin didorong. Didorong dari depan oleh Nabi Yusuf. Perempuan itu ingin didorong di depan oleh Nabi Yusuf. Laula arra burhana rabbih. Seandainya tidak turun kepada beliau, kepada Nabi Yusuf apa? Burhan. Apa yang burhan itu? La taf'al. Jangan lakukan. Jadi awalnya memang Nabi Yusuf apa? Ingin mendorong. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena turun wahyu kepada beliau apa? La taf'al. Burhan itu maknanya la taf'al. Jangan lakukan itu. Kenapa? Supaya nanti tidak dikira dan tidak dituduh oleh orang-orang yang ingin berzina kamu. Kenapa? Karena kebiasaan kalau orang memperkosa, kalau ada orang ingin memperkosa perempuan, itu didorong dari bagian depan dan nanti pun seandainya yang sobek, bajunya itu dari bagian depan karena disobek. Tapi ternyata apa? Ternyata Nabi Yusuf berpaling dan mendekat ke suatu pintu. Akhirnya ditarik Nabi Yusuf dari belakang. Nabi Yusuf ditarik bajunya dari bagian belakang. Akhirnya siapa yang sobek bajunya Nabi Yusuf dari bagian belakang? Bisa-bisa seandainya didorong dari bagian depan, seandainya Nabi Yusuf mendorong, lalu sobek bajunya Nabi Yusuf di bagian depannya, orang-orang di luar akan mengatakan ini buktinya yang sobek bajunya Nabi Yusuf dari bagian depan. Karena kebiasaan orang kalau memperkosa didorong dan ditarik kan, bajunya itu sobek. Tapi karena Nabi Yusuf menghindar dan mendekat ke suatu pintu, akhirnya ditarik baju Nabi Yusuf oleh perempuan itu yang sobek dari belakang. Baju Nabi Yusuf yang sobek di bagian belakang. Kudat qamisuhu. Akhirnya apa? Akhirnya yang sobek pakaian Nabi Yusuf dari bagian belakang. Mereka menganggap orang-orang apa? Nah, ternyata yang berkeinginan untuk berzina bukan Nabi Yusuf. Yang berkeinginan untuk berzina siapa? Perempuan itu. Karena dia sendiri mengaku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang perempuan itu kalau dirinya ingin berzina, ana rawattuhu. Ana rawattu, saya menginginkan untuk berzina. Perempuan itu. Jadi oleh karenanya pentingnya belajar ilmu agama, entah ilmu hadis atau ilmu tafsir, haruslah dipelajari dengan cara amanah. Bagaimana belajar ilmu dengan amanah? Itu dengan cara talaqi. Bagaimana kita tidak mau belajar ilmu secara talaqi, sedangkan Nabi saja, Nabi kita, belajar langsung kepada malaikat Jibril. Nabi kita belajar langsung kepada malaikat Jibril. Allah Ta'ala menyatakan tentang Nabi Muhammad kalau beliau berguru kepada malaikat Jibril. Apa kata Allah? Wa'allamahu syadidul quwa. Wa'allamahu syadidul quwa. Apa itu syadidul quwa? Malaikat Jibril. Wa'allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan kita itu sok merasa pintar, sok merasa tahu, dan sok merasa pandai. Akhirnya karena sudah merasa memiliki ilmu,
ya, memberanikan diri untuk menafsirkan dengan pemikiran sendiri, menafsirkan sebuah ayat, menafsirkan sebuah hadis sesuai dengan pemikirannya dia sendiri. Ini akan menjadi kacau. Rasulullah dalam hadisnya riwayat At-Tirmidzi mengatakan bagaimana? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an sesuai dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, faqad akhta'a wa in asaba, maka sungguh ia terjatuh ke dalam kesalahan, maka itu adalah perbuatan yang salah. Wa in asaba, sekalipun dia penafsirannya benar, artinya sesuai dengan penafsiran para ulama. Tapi dikarenakan bukan secara talaki, tapi dengan nalarnya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, tetap dianggap apa? Dianggap salah. Oleh karenanya penting kita memilih dan memilah orang yang akan kita jadikan sebagai guru. Bukan sembarangan. Bukan setiap orang yang kita jumpai di internet atau di media kita takjub dengan ilmunya. Tenar belum tentu benar. Tenar, populer, masyhur, sering tampil di YouTube atau sering tampil di televisi, sering tampil di radio-radio, belum tentu benar. Kebenaran apabila dibenarkan oleh agama. Bukan karena populer. Iblis pun populer. Fir'aun juga populer. Abu Lahab, Abu Jahal juga populer. Jadi kebenaran itu tidak diukur karena populernya, tapi karena sesuai dengan agama atau tidaknya. Ibnu Sirin, seorang tabi'in mengatakan apa? Al-isnadu minad din. Inna hadzal ilma din. Jadi beliau mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu itu adalah bagian daripada agama. Maka perhatikanlah dari siapakah engkau mengambil sebuah ilmu. Fanzuru, perhatikan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapakah kalian mengambil urusan agama kalian. Dari siapa? Apakah dari orang yang terpercaya? Apakah dari orang yang memiliki sanad keilmuan sampai nyambung kepada Rasulullah? Atau bahkan terputus? Ya, jadi jangan hanya sekedar membaca sendiri di dalam sebuah kitab tanpa ada orang yang mengarahkannya. Jadi perkataan yang menisbatkan berkeinginan untuk berzina kepada Nabi Yusuf ini adalah sebuah kekufuran. Au yaqdahu fil ulama au fil ulama'i, atau juga termasuk maksiat lisan adalah perkataan yang mencela para ulama. Mencela para ulama. Mencela para ulama. Contohnya ada orang berkata, ulama itu hanya membuat atau menjadikan agama menjadi rumit. Jadi mereka mengatakan misalnya ulama itu hanya membuat rumit dalam agama kita, membuat agama menjadi rumit, menjadikan agama kita menjadi ribet. Nah, ini juga tidak boleh. Orang-orang yang berilmu, ya, mereka seharusnya dimuliakan. Orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya, mereka justru kita muliakan. Karena mereka merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, sesungguhnya hanya orang-orang itu bisa takut kepada Allah adalah siapa? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau kita ini bisa mengetahui hal haram karena ada ulama yang menjelaskan. Kita tahu tentang tata cara bersuci, tata cara
beribadah. Ini kan karena kita belajar ilmu kepada para ulama, yang mereka juga belajar ilmu kepada orang-orang yang sebelumnya, sampai mereka sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Jadi setiap ucapan yang mencela para ulama ini juga termasuk maksiat lisan, tidak boleh. Awil Qur'ani, atau setiap ucapan yang mencela Al-Qur'an, seperti mendustakan salah satu yang telah warid dalam Al-Qur'an. Ini juga tidak boleh. Au fi syai'in min sya'airillah, atau mencela salah satu syiar-syiar agama Allah, kas-sholati, seperti salat, atau seperti zakat, atau seperti azan, atau seperti wudhu, atau seperti selainnya yang menjadi syiar agama Islam, masjid, pokoknya yang menjadi syiar Islam, syiar agama Islam, ini tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, tidak boleh dinodai. Karena yang bagi melakukan akan terjatuh ke dalam maksiat lisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Jadi kata Allah, barang siapa yang yu'azzim, memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah merupakan tanda ketakwaan bagi seseorang. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi seharusnya memuliakan dan mengagungkan, bukan mencela. Jadi kalau mencela ini adalah termasuk maksiat lisan, tidak boleh. Jadi setiap perkataan yang mencela agama itu maksudnya bagaimana? Mengurangi kedudukan agama, merendahkan kedudukan sesuatu yang dinilai tinggi dalam agama Islam. Itu maksudnya. Jadi setiap perkataan yang terdapat di dalamnya penodaan terhadap sesuatu yang dinilai tinggi, memiliki kedudukan dalam agama, ini adalah termasuk maksiat lisan. Merendahkan, menodai dan mencela salah satu nabi atau semua para ulama, atau mencela Al-Qur'an, atau salah satu syiar-syiar agama Islam seperti sholat, seperti zakat, seperti azan, seperti wudhu dan semacamnya, maka perbuatan semacam ini bukan hanya sebatas maksiat lisan, tetapi ini adalah kufur, merupakan kekufuran, merupakan maksiat yang paling parah. Karena maksiat yang paling parah itu adalah apa? Kufur. Ketika Rasulullah ditanya tentang ayyudz dzunubi a'zam, kata sahabat, Rasulullah, ayyudz dzunubi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Apa kata Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan serupa bagi Allah, sedangkan Ia yang menciptakan kamu. Artinya apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kufur. Jadi kekufuran itu merupakan asyaddul dzunub, asyaddul ma'siyah al-kufru. Jadi maksiat yang paling parah adalah kekufuran, adalah kesyirikan. Ya, jadi tidak boleh kita
mengatakan perkataan yang isinya terhadap agama atau terhadap ini, tentang sekilas penjelasan maksiat lisan untuk sesi kedua hari ini. Insya Allah, ya, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, semangat semakin tinggi untuk belajar ilmu agama. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk yang paling terakhir, untuk salah satu jamaah yang bertanya tentang masalah seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya, ini hukumnya adalah haram kalau tidak ada sebab syar'i. Ya. Jadi kalau tidak ada sebab syar'i, hukum istri meminta cerai hukumnya haram kalau tidak ada sebab syar'i. Kalau ada sebab syar'i, berarti tidak haram. Contohnya apa sebab syar'i? Misalnya diajak untuk bermaksiat. Perempuan itu diajak oleh suaminya untuk berbuat maksiat. Lalu minta cerai istrinya kepada suaminya. Ini tidak diharamkan. Perkataan Ibn Sirin, inna hadzal ilma din. Inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Masalah memukul seorang muslim tanpa hak ini tidak boleh. Maksudnya memukul, yang dimaksud dengan hak di situ gimana maksudnya? Di dalam maksiat lisan yang sudah lewat sebenarnya ini tentang masalah menunda-nunda untuk membayar hutang, padahal dia mampu untuk bayarnya. Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kata Rasulullah, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo itu memperbolehkan untuk apa? Disebar aibnya. Dikatakan kepada orang itu kalau berhutang jarak apa? Lama dibayar misalnya, diceritakan perilaku yang buruk itu. Atau uqubatahu, menghukumnya di penjara atau dipukul, itu namanya mukul dengan hak. Itu mukul dengan hak namanya. Berarti jika hanya karena tidak diberikan perhatian dan dihina suami termasuk haram, Ustaz. Mana maksudnya? Berarti jika hanya karena tidak diberikan perhatian dan dihina suami, maksudnya suaminya tidak memperhatikan istrinya. Saya pahamnya maksudnya istrinya. Kalau tidak memperhatikan dalam masalah perkara yang wajib, ya haram suaminya. Tidak dinafkahi misalkan. Haram bagi suami. Haram bagi suami. Ya, masih banyak sebenarnya kalau kita, ini bukan waktunya sebenarnya. Insyaallah nanti kita akan bahas masalah hak-hak seorang suami atau seorang istri
yang harus dipenuhi supaya rumah tangganya baik. Ini tidak ngebahas ke masalah nafkah yang wajib. Itu ada pembahasan tentang masalah supaya suami istri memperoleh hubungan yang harmonis. Apa saja poin-poinnya yang harus diperhatikan. Dan insya Allah saya tidak akan menyajikan minggu ini. Itu nanti kita akan bahas di Allah alam kapan. Kalau saya ada waktu nanti diselingi. Karena ini yang saya sampaikan ini masalah meraih keharmonisan dalam rumah tangga. Ini sudah keluar daripada maksud lisan. Kalau label halal pada produk itu apakah termasuk syiar? Baru Allah alam, belum saya tahu hukumnya. Nanti kalau sudah dijelaskan ada keterangan terkait itu saya sampaikan. Baik, ya mudah-mudahan hidup kita, usia kita selalu memberikan dan mendapatkan manfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya ilmu, harta, kesehatan, umur kita semuanya diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين